membuat satu surprise. Tapi ketika kita lolos, tiba-tiba rezeki banyak. Hello guys, hello semuanya. Oke, welcome back to my another content. So, pada kali ini saya akan membuat reaction terhadap seorang YouTuber berjaya. Nama dia adalah Baim Paula. So, di sini ada dia punya video. Jadi, saya mengenali beliau daripada main YouTube, ada bagi suggestion, dan selain itu ada juga rekan-rekan yang telah membuat reaction terhadap konten dan video beliau. Jadi di sini saya akan membuat satu reaction terhadap konten beliau. Sebab beliau ini saya tengok dari luar, dia punya konten YouTube dia selalu membantu orang. Jadi di sini kita akan membuat reaction salah satu video dia. Jadi mari kita lihat. Tapi sebelum itu diharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan sentiasa diberkati. Oke, so mari kita mulai. Oke, jadi kita try kasih full screen dia, kita tengok full screen lah sebab senang sedikit. Baim Paula official YouTube channel. Halo, Bos Q, the boss and the Q. The boss I and know, the cute. the boss and the Q. Tunggu tambah jauh. Saya pun tidak pasti pada bilang cepat betul. Enggak, cuman bilang aja tadi jauh kursinya. Oke, jadi kalau ini Pak Slamet, kita itu mau ke, jadi tiba-tiba ada orang itu tiba-tiba ada Instagram message ke saya datangnya. Jadi dia bilang nggak tahu juga siapa, tapi dia bilang, pagi Kak Baim, Kak maaf sebelumnya, aku Eni, waitress di Chandara Plaza Senayan. Jadi saya tuh sering ke sana, jadi kenal sama ownernya. Kalau dia tahu saya sering ke sana berarti memang benar, berarti nggak bohong. Kak, aku kena dampak dari corona ini, aku di PHK dan sekarang kondisinya aku sedang hamil dan suami juga di PHK, Kak. Rumah masih kontrak, aku mau pinjam uang 200.000 buat cek ke bidan. Kasihan ya, jadi udah gede juga ini hamilnya. Mau hamil udah berapa bulan ya tadi? 5 bulan. Jadi emang kalau orang hamil itu harus dicek terus supaya sehat, dan dia minjemnya aja cuma 200.000, berarti benar-benar lagi nggak punya uang kali ya. Jadi sekarang saya nggak bilang sama dia juga sih. Oke, jadi di sini satu yang saya nampak, ada seorang wanita yang mengandung, meminta bantuan daripada Baim Paula dari messenger dari Instagram. Jadi mungkin keperluan ataupun barang-barang yang penting untuk tampung masa ini wanita mengandung, mungkin masa itu sudah habis, mungkin tiada sudah dia punya sumber keuangan sama dia punya budget, mungkin tiada sudah. Jadi mari kita teruskan, kita tengok lagi. Saya mau ke rumahnya langsung, mau ingat-ingat juga sih dia yang mana ya, saya juga lupa ingat, cuman saya mikirin kesehatan bayinya sih, kasihan juga. Jadi di sini kita tengok dia sangat ambil berat terhadap orang lain. Berita atau enggak keluhan atau enggak informasi, Walaupun dia tidak mengenalikan, tapi dia macam ambil berat, dia caring. ya paling sekitar 3 detik 5 detik aja. Jadi nanti dari kitanya tuh jadi ada simpatik yang tinggi ya untuk. Oke, jadi di sini kita dengar dari apa yang dia cakap. Dia bilang macam mana kita ambil satu keadaan orang. Jadi dia bilang di sini kita ambil beberapa detik untuk pahami, kita empati macam mana keadaan orang lain, supaya kita pun memahami macam mana situasi orang lain. So kira ini adalah satu tips ataupun salah satu macam satu cara untuk kita lebih mengenali dan lebih memahami orang lain.
dalam satu keadaan yang mungkin yang sangat memerlukan, hingga dia bagi chat, dia bagi message di Instagram. Oke, jadi mari kita teruskan. bantu. Kalau saya sih begitu ya, sama seperti orang-orang yang di jalan minta-minta 2 detik 3 detik jadi dia, jadi akhirnya kita kasih aja deh. Bukan begitu Pak Slamet. Pak Slamet kalau punya duit 1 miliar mau ngapain? Berhenti nggak jadi driver? Jangan Hah? namanya juga apa namanya? Apa sih? Apaan? Mau ngomong apa? Sih. Enggak, kalau punya duit 1 miliar mau buat apa? Ya untuk nikah lagi. Jadi di sini driver dia bilang Bempola, bagaimana kalau saya bagi kau 1 juta? Apa yang kamu guna? Dia bilang. Jadi sini driver dia bilang nikah lagi. Memang lucu lah sini. Jadi driver dia sini dia senyum-senyum betul. So, kira macam mungkin kalau itu sesuatu terjadi mungkin dia kawin betul. Loh, lu nggak boleh? Hah? Boleh lah. Boleh lah. Sunnah. Sunnah Rasul. Terbaik itu lah. Enggak, istrinya terima enggak kalau misalkan nikah lagi itu? Terima enggak? Insya Allah terima insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah terima. Pasti. Jadi istrinya 2 dong. Enak loh itu ya. Enak enggak? Enak. Kiri kanan. Wih, kiri kanan loh. Oke. Nggak apa-apa. Kita kan nggak apa-apa ya kalau untuk imajinasi aja, bayang-bayang ya. Meso ya. Intermezzo. Lihat ke depan itu ya, bahaya. Oke, kalau gitu kita ke rumahnya dulu, Bosku. Kita ke rumah ini dulu ya. Mudah-mudahan ada yang bisa kita bantu buat dia ya. Let's go, Bosku. So, daripada yang kita tengok dari tadi, dia terus bagi di mana wanita tuh kan dia bagi satu chat, dia bagi satu message di dalam Instagram. Jadi bila dorong sudah buat percakapan, dia bercakap dengan masa Bempola memikirkan lah, mungkin dia ambil 1 detik untuk dipahami. Jadi mungkin di sini dia bagi keputusan untuk dia pergi di rumah wanita ini. Oke, jadi mari kita teruskan. Jadi kawasan kampung dia pun saya tengok macam lebih kurang macam di Sekali ini Bosku ketemu sama orang yang kita udah Malaysia undang. juga. Mana harus buka di rumah lagi nih. Tapi nggak apa-apa, kita tungguin. Ternyata jalannya tuh sempit banget. Dan sekarang lagi kesini orangnya. Hah? Telepon dia. Oke deh. Kita tungguin aja ya bro ya. Oke nggak bro? Lagi telepon. Katanya udah di apotek. Alah. Siapa namanya? Tadi aku cuma ngirim ke Mas Bayu karena lagi syuting dianya. Dia lagi syuting, jadi cuma dikasih tahu. Jadi di sini saya nampak ini wanita nih dia syarat mengandung sudah, tapi dia masih lagi jalan. So saya pun mau tengok lebih lanjut apa yang terjadi. Tolong dong nih, ini orang dihamil atau cek gitu. Ini jauh. Bisa masuk mobil nggak? Bisa. Ini minta antar aja kasihan. Enggak apa-apa. Ini olahraga. Oke, jadi di sini mungkin tim dari Bempola dia bagi dia kira macam bagi satu
kira satu untuk dorang sama-sama ke rumah itu wanita, tapi macam kira tidak apa, ini wanita ini dia ambil langkah untuk berjalan kaki, dia ambil apa langkah lah. Oke bosku, sekarang kita akhirnya sampai juga dan ternyata kita harus masuk lagi dan ini banyak sekali orangnya bos. Jangan takut. Kenapa? Udah biasa. Jangan takut, sudah biasa bilang kita mitra tuh. Aku beli aja. Baru mau dituin isengin. Ajak ngobrol lagi. Iya boleh. Oke. Oke. Jadi gimana? Kita ya ngobrol sih, kita duluan ngobrol dulu bentar, nanti soalnya Dorang membuat satu surprise. jadi kayak surprise gitu. Nggak rumahnya ragu kan lagi. Ya jangan lah. Mau. Orangnya mana? Coba kita lihat dulu. Lu pakai handphone aja ya ini ya. Jadi sini saya nampak si Bempola nih dia jalan kaki. Hujan lagi gue kebagian. Ini udah jauh amat. Hujan time perjalanan. Duh ampun nih, hujannya gede gue. Memang jauh. Perjalanan Bempola dengan dia punya tim selama 20 menit. Saya rasa kalau begini kan mesti jauh dia punya perjalanan. Jadi kalau kita coba renungkan sekejap, bilang tuh wanita yang syarat mengandung, dia bilang tidak apa-apa, saya punya rumah dekat saja. Tapi kalau kita tengok dia punya tim Bempola dengan Bempola sendiri, dia jalan kaki selama 20 menit. Wow. Jadi di sini kita nampak betul kita punya perasaan kita kan, macam ini wanita ini dia tidak mau kasih apa, dia tidak mau kasih susahkan kita si Bempola dengan tim dia. So, mari kita lihat lagi ya. Kayak di sini doang sudah temukan lah. Doang membuat satu surprise. Datang juga. Ini kita berdua doang. Halo. Oh ya Allah, Mas baik. Kenapa kamu kok tiba-tiba ini? Iya, ini di rumah. Di Candara berapa lama waktu itu? 4 tahunan Mas. 8 tahunan. Jangan nangis. Gila sudah. Udah di PHK dari mana, Mbak? 25 April. Maret. Kamu dari kapan? Maret. Hah? Tanggal 20. Tanggal 20. Kenapa emang habis banget uangnya? Habis banget kau mau Hah? kerja gua. Hah? Bisa mau pergi kemana? Nggak ada apa-apa. Mau takut-takut ke situ. Ini rumah apa kontrak? Kontrak. Sebulan berapa? Udah bayar belum? Ternyata itu buat modal bikin S2 niatnya kan. Hmm. Terus pagi datang ke sini dari tadi sampai sore. Katanya bayar setengah dulu. Kan tadi aku niatnya kan mau dipending dulu kan. Jadi di sini ini wanita yang mengandung nih kan, bila datang Bempola dengan tim Bempola, dia sangat sangat terharu, sampaikan bilang Bempola pun jangan kau menangis. Nih wanita dia macam balik-balik lagi, dia lap dia punya mata. Jadi selain itu dorang bercerita lah terhadap pekerjaan. Jadi di sini ini perempuan yang mengandung nih dicakap kami tidak penghasilan, jadi kira macam dorang tidak kerja. Jadi Bempola pun cakap juga ini nih rumah nih macam satu macam kira
bayaran bulanan lah. Jadi di sini pun kira sedih juga lah sab dorang sudah bayar separuh. Jadi dorang sini macam kira macam ada delay apa kira macam kekangan keuangan lah. Kalau memang sudah mentok tuh kalian ngapain? Apa mikir kerja apa? Atau mungkin minjem atau gimana? Ya aku paling minjem 50.000 Oh iya, ke abang. Terus kalau aku sih masih bisa nahan ya kak, cuma kan masih yang dulu. lu sendiri apalagi laki-laki. Hmm. Dengan keuntungan misalkan dari sana sih 9.000 sih, dari 15. Apapun dilakuin ya maksudnya ya coba lah ya. Kamu juga sebenarnya WhatsApp saya juga maksudnya WhatsApp lagi di DM juga pasti perlu keberanian yang tinggi ya. Ini tuh nggak tahu. Oh dia tahu. Nggak tahu. Aku dimarahin tadi Hah? dari pagi. Oh Aku dimarahin. kenapa marahin kenapa? Berusaha dulu. Kalau saya mikir itu ya Kang, kalau nggak mikirin dalam situasi saya nggak mungkin saya bisa kesini ya, karena saya baru punya anak dan tahu banget kesehatan ini harus gimana, harus diperiksa terus. Saya takutnya juga banyak kenapa-napa. Di mana rencananya mau pindahnya? Dan air sepatu. Di Padus sini. Butuh biaya berapa? Coba sampai lahiran butuh biaya berapa? Lagian kalau normal sih 1,5 juta. katanya. Ada nggak uangnya? Nggak ada. Aku aja mikir buat ini aja buat BPJS. Tapi janji sehat ya. Janji loh. Nih saya kasih suaminya aja. Janji sehat ya. Semuanya ada di sini ya. Sailors passing on the street, are you ready for peace? Ships are filling up fast. Sampai lahiran ya. Sampai lahiran ya. Dijaga semuanya. Jadi di sini saya nampak bila bempol lah bagi ni uang. Jadi ini suami pun macam kita nampak muka dia kan macam mau menangis dah. So dia punya istri pun memang turut macam yang buat saya terharu lah sebab bempolan nih walaupun dia punya kedudukan, dia punya keuangan dia banyak, tapi dia seorang yang humble, dia seorang yang prihatin. Walaupun begitu kan dia tetap juga kasihan dengan orang lain. Jadi di sini dia punya kerendahan hati itu yang kita tengok kan sangat-sangat membantu orang lain yang dalam kesusahan. Jadi saya mau teruskan lagi share sama macam ini nih something yang orang bilang kita mau tengok habis. Sebab ini nih masih ada orang lagi yang oke, jadi mari kita teruskan, kita tengok. Ya. Ini bukan dari saya kok. Ya. Kamu yang hebat udah kerja keras udah. Jadi pokoknya sampai lahiran sehat-sehat. Jangan mikir apa-apa. Ya. Kita tengok sini nih perut perempuan ini kan dia sudah betul-betul syarat lah mengandung. Jadi bilang pula kamu telah berusaha untuk hubungi saya. Jadi jangan kamu rasa macam kamu terhutang budi. Mudah-mudahan juga kedepannya juga ada kerjaan ya. Nih, jangan dimarahin lagi dianya.
ada kok sampai ini sampai lahiran, insya Allah sampai juga diperiksa terus ya ininya apanya kandungannya semuanya ya. Tapi titip saya kerja terus ya, maksudnya cari kerja terus ya, jangan ada gini nanti malah jadi nggak jadi kerja ya. Terima kasih Kak, semoga rezekinya lancar. Iya, sama-sama. Ya Allah. Sebenarnya Pak Luki juga teman saya, tapi ya mungkin keadaan kali ya, kita tidak menyalahkan dia, jangan pernah menyalahkan pihak restorannya, karena keadaan ini juga malah ada pabrik yang tutup, dia harus PHK semua karyawannya. Jadi emang sebenarnya sih kita emang harus terima apa yang kita ini ya. Saya juga pernah kok kayak gini di Batamnya, kalau saya kan pasti, tapi levelan orang tuh beda-beda ya. Saya pernah di Batam nggak bisa bayar KPR, nggak bisa ini, cuman ya itulah, kita cari kerja, kita telepon sana sini, habis itu saya juga minjem waktu itu. Tapi ketika kita lolos, tiba-tiba rezeki banyak ya. Rezeki datang semua, tapi ya itu ngelewatinnya itu benar-benar, apalagi laki-laki ya, laki-laki itu benar-benar tanggung jawab buat. Jadi Bem Paula pun di sini dia bagi tahu, dia pun bagi tahu dia punya pengalaman pahit bila dia pun ada utang, bukan saja utang, tapi dia pun mengalami masa-masa yang sulit, sedangkan macam yang mungkin banyak lagi dia perlu bayar. Jadi apalagi kalau lelaki dicakap sini sangat-sangat payah, sangat-sangat sulit untuk menghadapi situasi yang macam ni. Jadi kira dia ni memang betul-betul memahami lah keadaan orang lain. Walaupun saya percaya, walaupun dia tidak mengambil masa yang lama untuk memahami orang lain punya keadaan, tetapi saya rasa memang akan bantu terbaik. Ininya besar banget, tapi apa yang dia lakuin sudah benar banget. Kalau saya cuma bisa bantu segitu, nggak apa-apa ya. Nanti paling saya belum minta izin sama istri sebenarnya ke sini. Saya tuh mau buka puasa. Sekarang takutnya saya udah lewat ini. Saya cuma bisa cepet, nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa ya. Kang, sama-sama. Sama-sama Kang. Mudah-mudahan juga sehat-sehat ya. Nanti cuci tuh. Kita kan lagi ini corona, nggak apa-apa. Ada nggak? Mau nggak? Kita langsung cuci tangan aja. Kita mencontoh. Ada. Langsung mencontohkan yang benar Kang. Hai Kang, saya keluar ya. Boleh dong, dengan senang hati. Iya. Jadi di sini doang ambil kenang-kenangan, Seharusnya doang abang lu selfie. pakai topi, pakai ini. Pengen rame. Iya, sama-sama. Ya. Kak, pegang tegar Kak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mudah-mudahan sehat ya. Jadi hebat ya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Kang, duluan ya. Sehat-sehat ya. Yuk. Kita nampak senyuman suami istri ini, dia macam bila si Bempola baru pergi tempat dorang, kita nampak muka dorang sedih-sedih. Bila sudah ditolong gini, kira macam berseri-seri sudah dorang punya senyuman. Jadi sangat-sangat terbantu lah. Kita cuma bisa belajar. Ini aja nih. Udah jangan diomongin, nanti ngobrol ini aja. Sehat lagi. Jadi sini ada satu kedai Bempola Limpas. Jadi semua itu senyum. Jadi kira macam Bempola pun bagi uang. Jadi bilang orang sana lagi. Orang tuh beraneka ragam, tau nggak? Pokoknya kita dari setiap kejadian tuh belajar ya, supaya bisa menjadi orang yang hebat
Dalam arti hebat tuh bisa hebatnya belajar menjadi orang yang utuh, peduli sama orang, kerja keras juga, yang paling penting juga akhiratnya ya. Betul. Mudah-mudahan orang bisa ngelakuin apa yang saya lakuin deh. Oke bosku, kita pulang yuk. Paula nungguin mau buka bersama. Paula dan Keanu. Aku lagi on the way nih, lagi di jalan nih, bukan di jalan kayaknya nih aku nih. Iya, aku udah beli makanan. Iya, kan tapi aku mau buka di situ. Itu ada anak aku yang mau beli udah beli makanan apa? Jepang tadi. Oh, asik. Pak Selamat dapat gak? Kenapa? Pak Selamat dapat gak ya? Oh iya. Oke sayang, pulang sekarang ya. Oke sayang. Nah. Selamat gak dapat? Oh iya. Separuh ya harusnya ya. Ya, oke. Kita berangkat dulu nih. Aduh, udah jam segini. Bentar lagi ke maghrib ini. Oke, let's go dah. Kita pulang. Oke semua, jadi sini BEM Pola ada bagi tahu kita, kita perlu belajar daripada kejadian itu, karena dengan itu kita akan menjadi seorang yang hebat, dan orang yang hebat itu adalah seorang yang belajar. Jadi bukan saja kita belajar, tapi kita juga berusaha, dan selain itu juga adalah keadaan kita di satu masa nanti dan akhirat. So itu sudah membuatkan saya rasa terbangun, di mana kita tidak boleh putus asa untuk sesuatu yang kita usahakan selama ini. Jadi apapun kerja ataupun yang kamu usahakan selama ini, jangan berhenti, karena dalam satu masa kamu akan berjaya. Jadi karena semua itu adalah usaha kamu, jadi kamu adalah orang yang sangat hebat. Oke.